Permukiman warga kota di Kafzazir, Israel Utara dihantam rentetan rudal Iran dan Hizbullah pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan tersebut memicu sirine berulang kali sepanjang malam di seluruh Israel Utara. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Magen David Adom, MDA, seorang wanita mengalami luka sedang setelah terkena pecahan peluru, sementara korban lainnya dilaporkan mengalami luka ringan. Wanita itu dilaporkan dibawa ke pusat medis Rambam di Haifa, sementara yang lain dievakuasi ke pusat medis Haimek dan rumah sakit Italia di Nazaret. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil di sekitarannya mengalami kerusakan parah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 7 regu pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian setelah sebuah rudal yang dilemparkan menghantam bangunan tempat tinggal, merusak rumah-rumah di sekitarnya dan memicu kebakaran lokal. Kepulan asap tebal membumbung di atas Teheran setelah serangan gabungan Amerika Israel berlangsung saat pawai Hari Al-Quds sedunia di Teheran, ibu kota Iran. Ledakan besar dilaporkan menghantam kawasan alun-alun Ferdowsi yang letaknya sangat dekat dengan titik pusat aksi massa yang merayakan Hari Al-Quds sedunia. Hari Al-Quds sedunia dirayakan dengan pawai solidaritas yang pertama kali diadakan di Iran sejak tahun 1979, tak lama setelah revolusi Islam, dan kini dirayakan di berbagai negara dan komunitas di seluruh dunia. Sebelum ledakan terjadi, militer Israel telah mengeluarkan peringatan keras atas serangan tersebut. Iran kembali meluncurkan rudalnya pada gelombang ke-42. Iran menargetkan Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika di seluruh wilayah. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan apa yang mereka sebut dengan gelombang ke-42 peluncuran rudal balistik. Dengan meneriakan takbir, serangan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 4 ini melibatkan beberapa jenis rudal, termasuk rudal Emad, rudal Qadar, rudal Kibar Sekan, dan rudal Fatah. IRGC mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan di tengah gelombang serangan baru tersebut menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah. Dilakukan dengan slogan Labaik Ya Khamenei, serangan itu memperingati apa yang mereka sebut sebagai para martir perang Ramadan. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv Raya setelah sirine serangan udara berbunyi. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, perintahkan pasukannya untuk tetap tutup Selat Hormuz. Pernyataan disampaikan putra Ali Khamenei lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz, karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت.
Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran kembali menargetkan kapal tanker Amerika Serikat di perairan Irak. Serangan itu menewaskan 1 awak kapal. Dua kapal tanker yang rusak parah terlihat terbakar di perairan Irak setelah diserang pada Rabu malam waktu setempat. Otoritas pelabuhan Irak menyebut serangan dilakukan oleh perahu yang membawa bahan peledak. Dalam insiden ini, 1 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 55 orang lainnya berhasil diselamatkan. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam serangkaian serangan balasan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat, kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di perahu penyelamat di Selat Persia menunggu pertolongan. Perang di Timur Tengah belum mereda. Pangkalan militer Prancis di Erbil, Kurdistan, Irak dihantam serangan drone. Akibat serangan tersebut, 6 tentara Prancis dilaporkan terluka, 1 orang tewas, dan sebuah helikopter rusak. Sebuah rekaman video amatir menunjukkan kobaran api pasca serangan drone milik Irak yang menargetkan pangkalan militer gabungan tentara Prancis. Fasilitas militer ini terletak di dekat Bandara Erbil, wilayah utara Irak. Akibat insiden serangan, dilaporkan sebanyak 6 tentara Prancis terluka dan 1 orang tewas. Pemirsa, tentara Iran menembakkan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama adalah markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Bangunan permukiman di Teheran, Iran hancur akibat serangan yang diluncurkan Amerika dan Israel. Sekitar 40 hingga 50 keluarga tinggal di permukiman tersebut. Rasa duka menyelimuti ketika sebuah boneka ditemukan di bawah puing-puing di Teheran. Sementara tim penyelamat masih terus berupaya menggali puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel tersebut. Serangan tersebut dilaporkan menargetkan bangunan tempat tinggal di daerah tersebut, menghancurkan setidaknya 2 blok apartemen dan menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka. Korban jiwa atas serangan ini dilaporkan mayoritas dari kalangan warga sipil. Tercatat ada sekitar 40 hingga 50 keluarga yang tinggal di kompleks perumahan tersebut. Usai serangan, banyak jenazah dari mereka yang masih juga belum ditemukan.